Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin was sholihin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamis sholihin wa sayyidil mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirkumullahu nafsahu wa ila Allahil masir. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lebih dulu tuan rumah Syekhul Hajat Syekhul Bait yang saya hormati, Sohibul Barnamaj atau MC atau pengatur acara, pembagi waktu yang juga saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya tanpa kecuali, baik yang asli dan Dukuti maupun yang pendatang yang saya hormati. Marilah kita terlebih dulu selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmat lain yang tiada terbilang yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian. Salawat salam semoga terlimpah pula pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita semua. Allahumma amin. Sama dengan amin apa suara? Amin roh udah. Oh, pada saudara, sesuai topik yang kemarin Pak mau ngomong apa saja bebas, tapi akhirnya orang bebas karena saya harus menurunkan judul sejak kemarin. Jadi saya sekarang harus bicara sesuai yang saya kemarin sampaikan, yaitu saya memilih karena situasinya lagi tahun politik, maka saya memilih tentang pemimpin atau memilih pemimpin, bagaimana Islam memberikan panduan kita dalam memilih pemimpin. Artinya dalam memilih pemimpin, agama kita juga memberikan panduan agar kita tidak boleh asal dan tidak boleh sembarang pilih pemimpin. Ada orang yang protes atau tidak setuju bahwa ayat Al-Quran tentang memilih pemimpin itu bukan untuk pemilu di Indonesia. Bukan. Tapi model pertanyaan saya, kalau bukan lalu untuk apa ayat itu turun? Ya. Jadi meskipun ayat Al-Quran itu tidak untuk pemilu, tapi ya pemilu kan memilih pemimpin. Ya, ayat Al-Quran itu jelas isinya memilih pemimpin. Sebenarnya ayat ini yang populer adalah Al-Maidah 51 dan Al-Maidah 57, tapi saya tidak ingin terjebak. Kalau membawakan itu, kata jelas nyerangan. Sekarang yang diserang sudah babak belur, jadi saya nggak usah cerita tentang Al-Maidah 51. Ya, jadi maka saya ambil bahwa Al-Quran tidak hanya itu, masih ada ayat yang lain. Dan ayat ini saya kira malah lebih tegas, yaitu surat Ali Imran ayat 28. Nanti bisa dilihat. Insya Allah kalau apa ya HP-nya lunas, jadi isinya ayat sama. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin
segitu aja dulu lah. Itu aja saya kira udah cukup ya, walaupun tidak bermaksud memotong ayat. Karena inti ayat sebenarnya di situ. La yattakhidul mu'minun. Tidak la yattakhidul mu'min, tapi mu'minun artinya janganlah orang-orang mukmin, jangan sampai orang-orang mukmin semuanya orang mukmin, tidak orang laki-laki, orang perempuan, tidak, semuanya orang mukminun itu semuanya, baik yang muda, baik yang baru beriman maupun sudah lama. Jangan sampai orang mukmin itu menjadikan al-kafirina awliya min dunil mu'min. Jangan sampai ayat takhid itu mengambil atau mengangkat atau memilih al-kafirin, memilih orang-orang kafir, awliya sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang diberi kewenangan sangat tinggi. Min dunil mu'min, dengan selain orang mukmin atau dengan mengabaikan orang-orang mukmin yang ada. Tegas, jelas. Jadi selama orang mukmin masih ada, menurut ayat ini kita nggak boleh memilih orang kafir. Orang kafir itu aslinya non muslim. Dulu kan ada orang yang mengatakan jangan bilang kafir, non muslim saja. Dalam Qurannya bilang kafir. Nah saya kira kalau barangkali mau diterjemahkan ya non muslim wes ora apa-apa. Itu ini adalah lain. Dulu kan ada orang yang tidak mau dengan terminologi Al-Quran, al-kafirun, al-kafirin. Jadi kita tidak boleh milih orang kafir selain orang mukmin. Maksudnya dengan mengabaikan orang mukmin, kecuali orang mukmin sudah nggak ada. Biasanya mereka yang memilih orang-orang kafir itu menggunakan dalilnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu seorang pembaharu dari Syria. Ibnu Taimiyah itu punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bapak-bapak, Ibnu Qayyim al-Jauziyah orang ngerti, Ibnu Taimiyah apa mana? Nah, jadi, ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya belum apa? Ya. Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan orang kafir yang adil itu orang pemimpin yang kafir tetapi adil, atau pemimpin yang adil meskipun dia kafir itu masih lebih baik daripada orang mukmin tetapi daripada pemimpin yang mukmin tetapi tidak adil. Harus dipahami bahwa Ibnu Taimiyah seorang pembaharu yang sangat luar biasa, itu tidak menjual imannya dengan sangat gampang. Waktu Ibnu Taimiyah ngomong begitu, itu yang ada dicatat ini. Waktu itu kondisi umat Islam kan berkembang sangat lambat. Maksudnya perkembangan itu kan setelah pasca para sahabat baru berkembang. Setelah itu apa segala macam. Itu kan setelah Abbasiyah sampai menjulang ini, sampai akhirnya ke Eropa, sampai akhirnya ke Asia dan lain-lainnya. Dulu sebelum Abbasiyah sampai hebat, ya agama Islam berpusat di Arab saja, bolak-balik ke Afrika Arab gitu, sampai Eropa sedikit sekali. Nah itu yang mengatakan dalam kondisi di mana orang mukmin nggak ada, maka orang kafir yang adil itu, masih lebih baik daripada orang muslim nyara-nyara, tapi karena alasan mukmin selalu dipilih pada muslim aman. Nah ini antara lain kalau seperti dalam kondisi seperti itu Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Jadi jangan dicatat Ibnu Taimiyah aja berpendapat Anda dengan Ibnu Taimiyah pinter mana? Ibnu Taimiyah aja mengatakan milih orang kafir nggak apa-apa. Nah ini orang mau enaknya sendiri, ya Ibnu Taimiyah tidak begitu. Ibnu Taimiyah tetap kalau ada orang mukmin yang lebih hebat, orang mukmin banyak, ya tetap milih orang mukmin. Karena Al-Quran harus nomor satu. Kita harus nomor satu Al-Quran. Kalau ada yang berpendapat Al-Quran ini bukan untuk pemilu, lalu untuk apa kalau tidak untuk memilih pemimpin? Kalau enggak ini, jadi kalau selama kita masih beriman rukun iman salah satunya adalah beriman kepada kitab suci. Dan kitab suci yang paling utama adalah Al-Quran. Iman kita gugur kalau kita tidak mengimani Al-Quran. Mengimani itu adalah puncak mengimani adalah tidak hanya membaca tapi juga mengamalkan. Nah Al-Quran menyeru begitu, memberikan panduan pada umat Islam kalau memilih pemimpin, apalagi pemimpin sekelas negara, karena berdampak luas. Negara itu berdampak luas. Meskipun guna Indonesia dia di batu, semua calon itu ya tahu pernah berkaitan. Wong Anies Baswedan pernah jadi timnya apa? Pernah jadi tim sukses Jokowi, aja juga. Maksudnya ya kemudian apa namanya Prabowo juga pernah jadi wakil presidennya Megawati, Gibran sekarang wakil presidennya Prabowo, Mahfud juga pernah mendirikan PAN bersama Amin Rais.
Awal-awal dia mendirikan PAN itu ikut pendiri, walaupun dia kemudian menjadi pengurus PKB. Ya, setelah dengan didekat oleh Gus Dur, mumpung belum di PAN terlalu jauh, dia kan orang NU, orang Madura, didekati. Setelah dipakai di PKB dikasih tempat yang tinggi, akhirnya dia dibetah sebagai pengurus PKB dan sebagai pengurus NU. Sampai sekarang dia mengaku bahwa dia adalah darahnya adalah NU, tapi dia hafal lagu Muhammadiyah. Sedangkan kita mengajar di ranting rutin belum tentu. Itu antara lain apa? Ya, jadi Bapak saya hormati, tetapi lalu lintas kehidupan tidak begitu. Jadi kalau Pak Anies Baswedan dulu menjadi tim sukses Jokowi itu bukan tim sukses dalam mengerti tim sukses pemenangan, bukan. Dia sebagai juru bicara saja karena dia memang orang yang pintar berkomunikasi. Dari jalur akademik, dia termasuk orang yang dihitung. Nah, dia bukan orang partai, tapi diperhitungkan dari akademisi adalah Pak Anies Baswedan. Dia ini. Pak Anies Baswedan memang tidak hanya di PDI, dia diperhitungkan di mana saja. Di PRM juga dia menjadi penasehat PRM Pondok Labu. Karena dia mau orang pintar di mana-mana diperlukan. Kalau kita di mana-mana tidak diperlukan. Maksudnya karena itu bedanya, kalau orang pintar di mana-mana diperlukan. Seorang ulama datang kemana-mana mesti dipersilakan yang imami. Misalnya seperti itu segala macam. Oleh karena itu, maka dari itu ayat ini jelas memilih pemimpin. Nah, kita nanti besok milih pemimpin. Mungkin kalau calon legislatif mungkin bisa bingung ya, karena saudara-saudara kita bisa bertebaran di mana-mana. Nah, partai dia Pan Sewot jubilan akan sana dakwah seluruh daerah. Pan maring partai dia Pan Sewot menjaga jubilan seluruh daerah. Mana yang seluruh daerah? Mungkin bisa bingung, tapi presiden kan cuma calon telur dong. Maka kita nggak boleh bingung. Menurut Al-Quran, pilih pemimpin. Nah, berimankah habis sih bagaimana Pak? Kalau beriman, ayat ini tetap berlaku. Maka pilihlah yang paling beriman di antara mereka. Yang mukmin, yang paling beriman. Jadi kalau pilihlah orang mukmin, jangan sampai mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan mengabaikan orang mukmin. Maka kita harus pilih pertama beriman. Nah, kalau beriman semua, maka yang paling beriman. Masalah paling beriman itu kan urusan Gusti Allah, Pak. Urusan Gusti Allah. Iya, tapi kita manusia ya dohirnya saja. Yang paling beriman soal paling gampang sekali. Menjadi juri itu lebih mudah daripada itu. Mana di antara mereka yang paling beriman? Ya kamu dideleng baik cara wudhunya. Nah, sing wudhu di bawah dilengkes, berarti orang bisa wudhu. Orang beriman jelas segala macam. Jadi kalau misalnya mereka ini ngaji nggak bisa segala macam, atau ngaji bisa kita duduk, yang mana yang paling lancar? Sing lancar bahasa Arabnya, yang lancar wudhunya dan lain-lain, yang bisa jadi khotib, yang bisa jadi imam, itu yang paling beriman. Kalau ternyata tiga-tiganya beriman, mau dikualifikasi kami beriman kami, maka pilihlah orang yang mukmin dan dikelilingi oleh orang-orang mukmin. Walaupun kata kiai hebat bagus, tapi kelilingnya ngomong kafir, dia akan diusung oleh partai-partai sini ngomong kafir, pasti akan membawa ini. Apalagi mereka pemodal, jadi pemimpin dimodali, kan menurut aku. Ya, wong repang berpenduduk asli, dupak karena dia pemodal, itu repotnya. Maka dari itu pilihlah pemimpin yang beriman. Jika beriman semua, pilihlah yang paling beriman. Jika paling beriman semua, pilihlah orang yang beriman dan dikelilingi orang-orang mukmin. Karena kalau dikelilingi orang-orang mukmin bahaya. Karena itu tidak ada pilihan lain di antara tiga itu. Tapi saya tidak boleh menyebut. Karena saya PNS. Anies ya Pak? Iya, nanti pada saat itu. Kalau nanti ya supaya ya bapak-bapak yang nyebut gitu. Ada kan saya tidak menyebut. Ya, yang penting saya setuju saja. Jadi begitu. Nanti kan saya berdoa bolak-balik. Kalau situasi sekarang kan kita harus banyak berdoa supaya. Amin. Ya, jadi seperti itu. Amin, Bu Amin. Jadi itu hormati. Kalau menurut Al-Quran seperti itu. Jadi kita berdosa, kita beri gugur iman kita kalau kita tidak kalau kita rukun iman itu salah satunya beriman kepada kitab suci. Kalau kita tidak mengimani ayat Al-Quran, yaitu kita hanya baca, hanya hafal, tapi tidak melaksanakan. Nah, kalau orang beriman itu ya sekarang ada ayat semacam ini yang kita harus laksanakan. Nah, kapan melaksanakannya? Nanti kalau pada saat momentum memilih pemimpin. Karena sekarang sudah dekat jelang tahun itu, kita sampaikan itu, kita suarakan. Ini ayat Al-Quran seperti ini. Bukan karena ini. Dan kalau ada aturan
regulasi negara bahwa PNS nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh ngomong begitu. Saya tidak ngomong soal dukung-mendukung, tapi ini ngomongan bahasanya KPU. Malah saya memperlancar melaksanakan tugas KPU. KPU nggak mungkin bisa ngomong di seluruh tempat. KPU kan terbatas. KPU kan tugasnya adalah mensosialisasikan pada masyarakat. Jangan asal pilih pemimpin, pilih pemimpin yang punya ini segala macam, pilih pemimpin yang bagus. Orang beriman kan bagus. Jadi benar-benar bagus. Jadi ketika apa namanya KPU saja melaksanakan begitu dan KPU tidak bisa semuanya ini. Saya melaksanakan tugas apa yang seharusnya dilaksanakan KPU, saya melaksanakan. Malah sebenarnya saya harus dapat honornya KPU. Karena saya itu melaksanakan, itu melaksanakan apa yang biasa ini. Ini KPU sosialisasi. Padahal saya bukan KPU, tapi saya dengan sepenuh hati, ya segala macam. Maka dari itu, dari sisi ini bukan masalah PNS. Kalau PNS tidak boleh dukung-mendukung, nggak boleh mendukung. Nah, saya hanya tidak soal dukung-mendukung, tapi menjelaskan bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam memberikan tentang ini. Karena masalah pemimpin ini sangat berdampak luas, Pak. Pemimpin itu sangat berdampak luas sekali. Itu di pemimpin di Amerika ya, antara Jimmy Carter, antara setelah Jimmy Carter siapa namanya? Sebelum Barack Obama. Reagan ya. Yang terkenal kan Reagan, Bush sama Obama itu. Mereka itu punya karakter yang berbeda-beda. Indonesia juga begitu. Ini kan rezim sekarang ini kan orang sekarang menjadi sekolah orang perlu duduk, yang penting dodol martabak, cukup segala macam. Itu sangat penting. Maka dari itu pemimpin itu sangat berpengaruh. Kalau pemimpinnya sekolahnya tinggi, umur bagus, cerdas, kan masyarakatnya juga akan ini. Di Libya waktu perdana menterinya Muammar Gaddafi itu nggak ada tentara berpangkat jenderal. Karena perdana menterinya sendiri kolonel Muammar Gaddafi. Maka semua tentara nggak ada berpangkat jenderal, kualat dia. Agar jenderal kualat. Kemudian semua disaring. Oleh karena itu pemerintah itu sangat penting. Maka dari itu jangan sampai nasib, apalagi ini sudah hawa-hawa. Kalau pemerintah yang akan datang ini memang ini sudah diberi kesempatan, sudah 2 periode, ini jangan. Karena ini sudah berat sekali, Pak. Di Indonesia ini kan ada saudara-saudara kita yang nasibnya hampir-hampir seperti Palestina, yaitu di Rempang. Padahal pemimpin itu kalau mau dicintai rakyatnya itu udah sulit. Menurut Al-Quran, pemimpin kalau mau cintai rakyatnya nggak usah minta 3 periode. Orang jaluk 3 periode, rakyat orang pengen ganti. Orang pengen ganti. Kalau dia ngikuti karakter Nabi Muhammad. Di Al-Quran diterangkan bagaimana karakter pemimpin yang bagus. Jadi ini untuk semua kandidat pemimpin mana saja. Kalau ingin sukses, ya tiru Nabi Muhammad. Dan Muhammad itu bisa sukses mengeluarkan Arab Saudi dari negeri yang tidak punya peradaban, negeri yang tidak berperadaban, bisa keluar dari negara yang maju, negara yang berperadaban. Itu karena pemimpinnya bagaimana? Seperti surat At-Taubah 128, itulah Rasulullah. Kalau pemimpin di dunia seperti itu, ya dia kan dicintai rakyatnya. Surat At-Taubah 128 mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, telah datang seorang rasul kepadamu dari jenis kamu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dia selalu ikut menderita apa yang penderitaan yang menimpamu. Dia presiden itu, pemimpin Nabi Muhammad itu ya tidak hanya Nabi, dia juga pemimpin, tapi dia itu tidak bisa tidur kalau rakyatnya nggak bisa tidur. Dia itu tidak suka menari-nari gembira ria di atas penderitaan rakyatnya. Azizun, itu namanya bahasa Arabnya azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah makanya Rasulullah pernah mengatakan kalau cari saya di masjid nggak ada, cari saya di masjid taklim nggak ada, apalagi Pak RM Radu Gundeng nggak ada, maka carilah kamu di antara lautan
orang anak-anak yatim dan doa apa, pasti aku ada di sana. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang pergaulannya itu tidak memungisme, mentang-mentang sebagai pemimpin dia ini segala macam. Kalau dia pergaulannya di oligarki, di pengusaha pemodal, kenapa? Karena menguntungkan. Karena itu ini Rasulullah SAW. Jadi di samping sidik amanah tabligh fatona, dia adalah orang yang sangat sederhana, azizun dan dia selalu empati, dia menderita, ikut tidak hanya ucapan atau berduka cita, tapi dia betul-betul azizun alaihi ma'anitum, dia ikut menderita terhadap penderitaan rakyatnya. Harisun alaikum, dan melindungi, mengayomi, tidak membenci. Pemimpin inginnya mengusir rakyatnya, malah pendatang orang asing malah dibela-bela, rakyat sendiri usir-usir. Ini kan nggak cocok. Pemimpin mana saja kalau seperti itu, rakyatnya mesti benci. Jangankan 3 periode, malah lagi memimpin diokrok-okrok, masulkan begitu. Dari itulah maka harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dia itu sangat menyayangi orang-orang mukmin. Kalau dia kan datang menyayangi orang preman, tidak menyayangi orang beriman, tapi menyayangi preman. Preman-preman di sekolah orang dulu bisa jadi komisaris Pertamina. Itu slang itu. Telkom. Ya, bisa jadi komisaris Telkom coba. Padahal orang masuk Telkom itu kan bukan tidak main-main. Saya satu sekolah SMA, sing Telkom mung loro tok, Pak. Satu asli kancane dewek, sing siji kancane lanange jadi wong Telkom. Jadi berarti kan ora. Cuma jadi bojone wong Telkom itu ternyata angel. Ya, apa balik ya kalau bahasa. Ya, jadi kancane itu orang gampang. Orang gampang. Jadi lah saya ini nyanyi tok kayak udah kelambi bisa jadi komisaris Telkom. Nah, oleh karena itulah maka saya hormati, ini nasib negara ini sangat besar, tapi akan tangisan rakyat Rempang akan bertambah panjang kalau rezim ini dilanjutkan. Kalau kita memilih pemimpin tidak hati-hati. Kalau kesana nanti saya semakin nampak dukungan tidaknya, maka saya tidak lanjutkan lah. Pokoknya kalau tidak ikut pada Al-Quran sangat kurang baik. Insya Allah kalau kita ikut Al-Quran akan bagus buat kita semuanya, karena Al-Quran ini tidak hanya hudalil muttaqin, tapi hudalin nas. Artinya semua manusia, tidak hanya orang mukmin, kalau mau ngambil petunjuk Al-Quran itu berakibat baik. Maka negara-negara Eropa banyak mereka yang tidak muslim tapi ngambil petunjuk Al-Quran, hidupnya lebih bagus. Misalnya mereka hidup bersih, tertib dan lain-lain. Mereka tidak paham toharo, tidak tahu wudhu, tidak tahu, tapi lebih bersih. Jangankan tempat ibadahnya, wong biasanya bebersih nemen, anak orang itu wong Islam debu, biasanya wong Eropa ora pengen metu. Wis ramunya nang kono bae ngatine kasur. Karena saking bersih ya. Sementara wong Eropa mlebu nang masjid wong Islam ya. Iya, nembe nang latar pengen metu. Karena nang latar wis pesing. Karena banyak orang masuk masjid, orang pada sembahyang, cuma numpang uyut dong. Jadi ini antara lain. Oleh karena itu, saya kira ini menjadi penting. Jadi orang udah lintas. Jadi kalau semua mengikuti petunjuk Al-Quran itu tidak hanya orang mukmin, semua manusia punya kewajiban kita mengikuti ini. Orang-orang Eropa tahu paham Islam itu bagus, banyak yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mereka sangat bagus. Nah, kalau umat Islam lebih dulu kita mengikuti Al-Quran, umat Islam akan ini. Maka Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummah, kalian umat Islam itu umat terbaik. Tapi nyatanya tidak. Kenapa? Karena kita Islamnya Islam pencitraan, bukan Islam temenanan. Mereka temenanan tapi citranya tidak Islam. Mereka tidak beragama Islam tapi mengamalkan betul, maka mereka lebih bagus. Harusnya yang paling dipercaya di dunia ini kan Indonesia karena mayoritas Islam. Tapi yang lebih paling dipercaya negara di dunia itu Swiss. Orang kalau utang di Indonesia, tapi naruh duit yang akeh, wedi hilang, nang Swiss, Pak. Berarti Swiss itu paling dipercaya. Padahal kan tidak amanah kecuali orang-orang mukmin. Harusnya orang Indonesia mayoritas orang Indonesia ini. Tapi nyatanya orang Indonesia jawab, jangankan Cina, orang Indonesia jawab duit akeh, duit Swiss yang pernah nambangin sini. Tapi duit akeh, palingnya Swiss. Karena Swiss dikenalin, padahal Swiss kan kafir. Nah, oleh karena itulah melaksanakan ajaran agama itu jauh lebih penting daripada ini. Tentu saja kita beragama juga sangat penting.
ya melaksanakan diikuti juga ini, karena kalau kita tidak beragama Islam hanya melaksanakan saja. Surat Ali Imran mengatakan ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama selain agama Islam, seluruh amalnya, jangan amal buruk, semua amal kebaikannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbal minhu, tidak akan diterima segala amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat telah termasuk golongan rugi. Di dunia mungkin sukses karena menjalankan ajaran Islam, tapi di akhirat dia rugi, masuk neraka karena tidak beragama Islam. Karena itu mari kita beragama Islam dan menjalankan agama Islam. Salah satunya adalah memilih pemimpin yang bagus. Ini saya tidak disilaturahmi dulu sama calon legislatif supaya ngomong kayak gini, enggak. Ini asli memang tidak macam ya. Apalagi kalau misalnya seperti itu ya, waktu tidak saja saya sudah dalam macam ini ada. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Imam dan telah memberikan banyak masukan tentang surat Ali Imran ayat 28 dan 85 dan Al-Baqarah ayat 58. Kemudian